Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua MPR yang sudah memberikan keynote speech, yang terhormat Menteri Rencana Pembangunan Nasional Bapak Dr. Suharsono Bapak, yang terhormat Staf Khusus Presiden Dr. Arief Budimansyah, yang kami hormati Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kunchoro, yang saya hormati Rektor Universitas Teologi, Profesor Derajat Kunchoro, yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi IPB, Direktur Eksekutif INDEP, Ibu Wakil Rektor, Direktur Vokasi dan Prof. Joni, Kepala Wakil Rektor, Prof. Dodi, dan yang hadir di ruangan ini. Kemudian pada audiens webinar, saya ingin sampaikan, sebenarnya saya agak merasa risih dengan adanya seolah acara ini adalah fokus pada launching buku, karena setidaknya waktu saya membicarakan dengan Pak Rektor juga Pak Dekan, bahwa setting yang ingin saya bayangkan adalah bagaimana perguruan tinggi khususnya IPB itu menjadi hub dari gerakan pemikiran maupun riset tentang Pancasila. Jadi buku yang saya terbitkan, buku yang ke-63, untuk supaya gelombang pemikiran ekonomi Pancasila yang sudah diawali tahun 50-an dengan perebatan antara Wilukut, mantan Perdana Menteri, dengan Joyen Sastro, seorang yang waktu itu masih sarjana S1, kemudian beliau adalah dosen di FKUI, dan perdebatannya ada direkam di LIPI. Waktu itu perdebatannya masih sangat ideologis, bahwa Pancasila adalah anti sosialisme dan anti kapitalisme. Kemudian pada tahun 71-an, Pak Edwin Salim melontarkan waktu itu sebagai teknokrat baru, bahwa ekonomi Pancasila itu adalah pasar yang terkelola. Dan saya kira Pak Wijoyo dengan tim teknokrat baru menjalankan prinsip ekonomi Pancasila dengan pasar yang terkelola itulah, di samping kepemimpinan Presiden Soeharto, telah menghasilkan sejumlah prestasi, di samping kritik tentang sistem politik, pemerintahan, dan lain sebagainya yang resep. Tetapi kinerja ekonomi harus diakui bahwa prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 45 banyak yang dilakukan. Walaupun waktu itu menurut Mari Muhammad ada 120 kepres tanpa lewat DPR yang ditelurkan oleh Presiden Soeharto menjadi kebijakan-kebijakan di mana swasembada tercapai, kemudian stabilitas ekonomi terpanjang, pertumbuhan ekonomi konsisten 7-8%, kemudian kandungan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi, total faktor produktivitas yang positif, yang sekarang ini itu penelitian kami, sejak reformasi TPP adalah negatif, artinya kandungan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi itu tidak memberikan efek, walaupun teknik segala macam teknologi lain. Kemudian Prof. Mudiarto dengan kawan-kawan
itu ada perdebatan ekonomi Pancasila selama hampir 8-10 tahun dan direkam di berbagai media, kemudian dibukukan oleh Tarli Nugroho di apa namanya di penerbit Gramedia. Dan Prof. Budiarto prinsipnya menjelaskan tentang ekonomi behavior dan ekonomi Pancasila yang disebut bahwa motif ekonomi itu bukan hanya motif profit motif, tapi juga sosial motif, tapi dan religious motif. Saya kira saya akan juga mengkonfirmasi ini. Nah, gelombang terakhir ini saya hanya salah satu, ada Dr. Arif Budimanta sudah menerbitkan Pancasila Unik. Kemudian ada Prof. Erani dari Brawijaya. Buku ini sebenarnya adalah akumulasi dari pemikiran yang sudah ada puluhan tahun. Dan kemudian ada dialog di Facebook, kemudian menjadi buku, dan ada tulisan di Kompas di media lain. Dan mohon berdiri, itulah editor buku ini, Mas Irfan Raharjo, teman sesama ketua Dewan Mahasiswa waktu itu tahun 70-an. Sekarang beliau adalah penasihat jaksa agung untuk urusan Jiwasraya yang ada di pengadilan sekarang. Beliau adalah ketua Kopassi, penulis asuransi. Kemudian ada buku 2 yang juga editornya adalah Mas Irfan Raharjo. Ini adalah sejumlah pemikiran di berbagai jurnal, berbagai media, dan lain-lain sebagainya, dan bersepakat untuk Prof. Erani menjadi sebuah buku dan kembali masih Raharjo menjadi. Nah, saya ingin menjelaskan posisi gelombang keempat dari ekonomi Pancasila yang kami discuss ini akan seperti apa. Jadi intinya kami ada kontinuitas dari pemikiran-pemikiran sejak Widoyo, Emil Salim, Budiarto sampai yang sekarang, tapi kami melontarkan beberapa diskursus baru tentang ekonomi Pancasila. Yang intinya adalah nanti akan kami jelaskan bahwa perspektif ekonomi Pancasila yang kami pikirkan kalau dulu ada ideologis, kemudian belum empiris, kemudian lebih perspektif behavioral. Kami mendekati dalam perspektif lebih makro, lebih politik, lebih pembangunan, lebih struktural. Dan kami menemukan bahwa ekonomi Pancasila yang menurut Ketua MPR tadi sudah didokumentasikan di dalam berbagai keputusan MPR, dan itu sangat inspiring. Kita mendengarkan kembali bagaimana rumusan-rumusan itu. Kemudian rektor UGD menantang apakah ekonomi Pancasila bisa menyusun dalam perspektif keilmuan, ada objektifikasi yang bisa melahirkan keilmuan. Apa itu ontologinya, apa itu epistemologinya, dan apa aksiologinya. Saya kira ini tantangan di mana dengan Prof. Gunung Yantoro sebagai dekan FEM, yang sekarang saya kira di webinar ini banyak para dekan yang mengikutinya. Itu adalah tantangan perguruan tinggi agar bisa menjadi inspirasi bagaimana konstruksi body of knowledge dari ilmu ekonomi dalam sumbangannya, baik secara institusional maupun empiris, terhadap tadi tantangan dari Ketua MPR menghadapi di satu pihak globalisasi, tapi di lain pihak lokal ekonomi itu adalah sesuatu yang ada di daerah-daerah. Saya membimbing belasan S3 sosiologi ekonomi, dan sudah evident bahwa lokal ekonomi yang tesis besar saya adalah disebut Nusantara Unik. Apakah itu basisnya adalah etnisiti, agama, ada Bugis, ada Sunda, ada Jawa, ada Minang,
ada Minang di Sumatera Barat, ada Minang di luarnya, ada Bugis yang di Kalimantan dan sebagainya. Kemudian ada Nusa Tenggara Timur, ada Bali. Itu mempunyai konsistensi ekonomi yang bahkan ada yang sudah berabad-abad dengan omset yang triliunan tanpa bantuan fiskal maupun perbankan nasional, dan mereka telah menghidupi daerah-daerah itu dengan ribuan tenaga kerja, dan itulah yang saya sebut sebagai local economy. Nusantara mix mirip apa yang terjadi di Jepang. Jadi agama memberi landasan behavior dan menghasilkan aksi ekonomi yang konsisten. Dan ini dibuktikan beberapa disertasi. Dan itulah yang saya sebut bahwa Pancasila lebih heterodoks. Dia adalah dialogs, ada tersendiri, karena dimulai dari disertasi dari seorang Charles Johnson di Princeton University, tapi studi lapangan di Jepang langsung. Dia menemukan bahwa Jepang sebagai sebuah model pembangunan itu tidak seperti apa yang dia dilihat di Eropa maupun di Amerika waktu itu masih ada Uni Soviet, tapi juga bukan kayak sosialisme demokrasi kayak di Skandinavia, tapi adalah spesifik. Dan ciri khasnya adalah ada tradisi dan agama. Di kala ekonomi industrialisasi pertumbuhan justru intensif, agama dan tradisi itu menjiwai biaya ekonomi. Maka kita mengenal apa yang disebut strategis atau politik kotor dalam manajemen yang lebih persisten dibanding India, Amerika, dan Eropa. Ada model konsensus dalam demokrasi politik. Ada Japan Incorporated, antar pelaku ekonomi besar menengah kecil dengan kelimpahannya. Nah, saya melihat ini sekedar review dari literatur tentang model-model pembangunan dan sistem ekonomi di dunia. Lanjut, saya melihat dengan ekonomi Pancasila itu sebenarnya sebuah istilah di mana Pancasila yang ada di pembukaan Undang-Undang 45 itu dasar filosofis. Dasar filosofis. Ada prinsip ketuhanan yang Maha Esa, ada prinsip humanisme universal, ada prinsip national integrity. Karena negara-negara lain punya, apakah itu Jepang, Skandinavia, punya prinsip national integrity. Kemudian ada people driven, politically and economically, itu adalah sila keempat. Kemudian ada social justice, itu adalah basis filosofis, tapi basis operasionalisasi ada di pasal-pasal Undang-Undang 45. Dan kita melihat pasal 33 itu dekat sekali menurut saya. Kalau dulu Arif Budiman, bukan Arif Budiman ya, almarhum yang baru meninggal itu mengatakan bahwa ekonomi Pancasila lebih sosialisme. Menurut saya agak misleading. Karena sosialisme adalah berbasis sekularisme. Sementara yang heterodoks, ekonomi Pancasila berbasis adalah religiositas, spiritualitas, dan ketuhanan yang Maha Esa. Berbeda sekali. Konstruksi sosial maupun ekonomi yang akan terbentuk nanti. Kemudian pasal 33 itu ayat 1 mengatakan perekonomian disusun umumnya Asian way yang heterodoks itu long term planning development. Jepang mempunyai perencanaan 100 tahun, Cina mempunyai perencanaan 100 tahun, Korea mempunyai perencanaan 25 tahun dan 50 tahun, dan Indonesia sudah pernah mempunyai perencanaan 30 tahun. Punya perencanaan. Jadi ekonomi disusun, tidak diserahkan kepada free market liberalism atau pasar semata atau market fundamentalism. Kemudian perekonomian disusun berasaskan kekeluargaan. Seringkali orang mengatakan kekeluargaan itu nepotisme.
Tapi negara-negara modern seperti Jepang yang Asian Way ada Japan Incorporated. Itu kemitraan antara Jaibatsu, Prof. Yoni dari jurusan Jepang, tahu persis bagaimana Jaibatsu itu core teknologinya yang dia bikin, tapi 90% dari industri manufakturnya itu diproduksi oleh usaha kecil dan menengah. Dan itu terjadi juga di Korea. Jadi kemitraan itu, jadi kekeluargaan modern adalah sudah dibuktikan secara empiris di Jepang dengan sistem subkontraktingnya dan Japan Incorporated-nya. Kalau di negara-negara seperti Skandinavia adalah dengan gerakan koperasi. Kemudian ada prinsip yang ingin saya sampaikan supaya tidak terlalu panjang karena waktu, bahwa ciri operasionalisasi dari Pancasila yang diwujudkan oleh pasal 33, referensi operasionalnya adalah ayat 1, ayat 2 dan 3. Intinya adalah seluruh sumber daya alam ini, bumi, air, dan kekayaan alam, dikuasai negara dan diperuntukkan oleh kemakmuran sebesar-besarnya rakyat. Apa itu pertimbangan secara saintifik? Di dunia ini hanya 3 sebenarnya. Satu yang bersifat finansial, itulah kapitalisme. Jadi finansial makro struktural itu menjadi panglima di dalam proses pembangunan ekonomi. Itu adalah kapitalisme. Tapi ada yang bersifat people driven economics. Itulah yang ditunjukkan oleh Jepang dan Taiwan, di mana walaupun ada Jaibatsu yang besar, tetapi elemen ekonomi itu dibangun oleh struktur yang menengah ke bawah. Apalagi Taiwan tidak mengalami konglomerasi, tapi usaha kecil dan menengah. Nah, Indonesia sebenarnya sudah berkali-kali merintis dari sejak Presiden Soekarno sampai hari ini tentang kemitraan di perkebunan, kemitraan di industri manufaktur dan sebagainya. Tapi selalu Indonesia Incorporated itu mengalami kekurangan keberhasilan. Jadi prinsip yang berikutnya dari Pancasila adalah equal treatment, kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, bukan financial driven, bukan oligarki finansial yang telah terjadi sekarang ini, di mana 4 orang terkaya sama dengan 100 juta penduduk. 10% dari yang terkaya menguasai 75,3% itu baru credit space. Penelitian yang sudah sangat banyak dikutip lah. Itu adalah satu penyimpangan dari prinsip ekonomi Pancasila, di mana ketimpangan dihasilkan oleh financial driven yang bersifat oligarkis lagi, bahwa yang menguasainya itu hanya sekelompok kecil yang kawin antara ekonomi dan politik, itu yang kemudian tentu imperialisasi. Jadi ada amandemen. Seringkali orang mengkritik amandemen undang pasal 45. Tidak seluruhnya jelek, karena ada pasal 23 ayat 2. Itu adalah nafas baru dari ekonomi Pancasila, bahwa anggaran APBN maupun APBD itu sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Sama dengan prinsip pemanfaatan sumber daya alam yang sebesar-besar untuk kemampuan rakyat. Jadi people driven economic, natural resource economic maupun budget policy, budget driven, itu ada kemampuan rakyat sebesar. Nah, itu adalah prinsip-prinsip yang saya sebutnya ortodoksi dari ekonomi Pancasila, Asian Way, berbasis tidak pada sekularisme tapi kepada ketuhanan yang esa. Ada religious driven, ada spiritual driven, dan tradisional, positif tradisional driven. Karena seperti Bugis, seperti Sunda, seperti Jawa dan sebagainya sudah bertradisi berabad-abad, jadilah yang kegiatan ekonomi yang positif sekarang ini. Dan itu ada di daerah-daerah. Jadi krisis 98, krisis 2008, krisis pandemi ini
tidak melulu melantarkan seluruh perekonomian nasional yang sering dituduhkan oleh paman barat. Kenapa? Karena ada local ekonomi, karena ada sektor informal, karena ada UMKM yang mempunyai persistensi, mempunyai kekuatan. Kalau istilah Doro Jatun adalah endogen development, kekuatan dalam. Di kala pandemi ini ada satu yang ditemukan oleh the Global Living Index, bahwa Indonesia ini adalah the most generous society, adalah masyarakat yang paling dermawan. Jadi walaupun ada kucuran sekitar 125 triliun dari pemerintah, tetapi ada zakat infrastruktur dari umat Islam, ada puluhan dari gereja, puluhan dari gereja, dari agama Konghucu, dari Hindu, dari komunitas, dari etnisiti. Bayangkan kalau Lebaran yang kemarin tidak mudik, pernah saya hitung migrasinya itu mudik yang jauh-jauh 25 juta, keseluruhan migrasi ketika satu minggu Lebaran itu 100 juta. Kalau satu orang spend aja 1 juta, itu sudah 100 triliun dalam waktu seminggu. Dan itu bukan mekanisme moneter atau fiskal. Dia adalah generous society. Bahkan ada yang bisa miliar orang sukses di kota lalu datang ke sebuah kampung, dia membangun sebuah sekolah, banyak kejadian. Juga kita mempunyai negara, 5 negara terbaik di dunia dalam modal sosial. Itu sudah dikemukakan dalam indeks yang terakhir ini. Jadi Indonesia ini unik, saya kira, sebuah gabungan dari pendekatan Asian Way. Ada yang spesifik Indonesia, saya kira, berasal dari agama dan tapi menjadi nilai ekonomi. Nah, persoalannya seringkali juga kritik dari Bonavira tentang soft state, negara yang berstruktur lemah karena kompromi, karena korupsi, karena dan sebagainya. Juga dari Ningrat yang suka merabas, yang kompromistik terhadap hukum dan sebagainya. Itu adalah sisa dari DNA yang disebut dengan post colonial society. Karena ada teori dari Bonavira, dari Said Alatas, bahwa karena represi 3,5 abad dari penjajahan itu menimbulkan reaksi yang kemudian jadi DNA, kemudian tersublimasi secara negatif. Apakah AMPO, feudalisme dan sebagainya, dan itu belum selesai. Nah, yang terakhir ingin saya kunci dengan istilah ekonomi Pancasila. Pancasila itu bukan kata benda, ekonomi Pancasila. Itu kata kerja. Jadi yang tepat adalah Pancasila. Bukan jadi ekonomi yang Pancasila, transformatif. Jadi bisa up and down. Tahun 50-an sumbangan pemerintah waktu itu adalah ada politik benteng, menghasilkan tadinya 10-an, tapi kemudian hanya 7 pengusaha besar yang pribumi. Bung Karno dengan Trisakti memang bawa diskursus berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian secara budaya. Tapi Soeharto telah secara action policy menghasilkan sebuah sebenarnya model politik. Sebenarnya itu sila keempat Pancasila. Bagaimana konsensus antar elit politik menjadi 3 partai menjadi stabil, menghasilkan pertumbuhan 7%, 8% yang konsisten selama 30 tahun. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi, minus HAM, minus represi militer dan sebagainya. Tapi kinerja ekonomi itu terbaik dalam sejarah Indonesia. Dengan implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Kita memang waktu itu ada guyonan kalau Pak Harto tidak diyakinkan oleh Pak Harmoko waktu itu, memberi keterangan tahun 71 dalam pemilu Bapak adalah
masih diminati oleh masyarakat untuk dipilih. Barangkali seperti Malaysia dan Mahathir. Pak Harto mundur, ada kemudian pemimpin yang lebih muda dan demokrasi dibuka pelan-pelan. Tidak di Big Bang pada tahun 98 sehingga agenda dari eksternal yang lebih menjadi desain pembangunan politik maupun ekonomi. Saya kira ini adalah kecelakaan sejarah reformasi dari sisi demokrasi ekonomi. Kita tapi jangan lupa reformasi telah menghasilkan implementasi pasal 34 ada excellency anggota DPR. Saya kira ikut menyusun Mas Arif Budimantar. Pasal 34 itu menghasilkan undang-undang sistem jaminan sosial nasional. Kemudian melahirkan dua undang-undang, undang-undang BPJS Kesehatan, undang-undang Ketenagakerjaan. Di setting pada zaman SBY, dilaksanakan pada zaman Jokowi 20 periode ini. Apa yang terjadi? Rasio Gini pengeluaran yang tadi sudah 0,413 sekarang sudah 3,38. Salah satu penjelasannya adalah kontribusi dari sistem jaminan sosial nasional. Ini adalah ekonomi yang Pancasila di era reformasi. Gitu. Jadi sebenarnya setiap pemerintahan dari tahun 50, Bung Karno, Soeharto sampai hari ini itu berkontribusi ekonomi yang Pancasila. Ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil, tapi kemudian saya kira kata kerja dari ekonomi Pancasila itu adalah sebuah estafet dari setiap generasi, setiap pemerintahan yang tidak akan pernah selesai sampai terwujud tujuan dari berbangsa dan bernegara yang menurut Undang-Undang Dasar 45 adalah suatu negara yang bersatu, berdaulat, adil, makmur, dan berkeadilan sosial. Ini 5 tujuan nasional yang akan dicapai oleh ekonomi yang Pancasila yang disumbangkan oleh setiap pemerintahan. Sehingga prinsip keadilan sosial dengan 5 tujuan nasional itu bisa tercapai. Kapan? Apakah 2045, 2030, dan seberapa persen dan sebagainya. Nah, terakhir dari urian saya akan menyampaikan sebelum ke pandemi, bahwa mengapa sulit sekali pemerintahan itu mencapai ekonomi yang Pancasila. Sebelumnya, nah ini, jadi Bung Hatta pada tahun 46 itu mengatakan bahwa sederhana sekali, perekonomian nasional itu, ekonomi Pancasila itu adalah transformasi dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Itulah ekonomi Pancasila sebenarnya. Tapi ketika ini diproses tahun 50, Bung Karno, Soeharto, sampai sekarang di era reformasi, ini ada yang disebut oleh Gunnar Myrdal tentang soft state, yaitu ada constraint di dalam struktur ekonomi dan politik yang seferensi membunuh renter, ada korupsi, ada transaksional political system, itu yang sedang terjadi di era reformasi. Itu secara struktur. Lalu secara budaya, itu yang pun cara Gunnar Myrdal katakan bahwa ada political economic feudalism, new feudalism. Kemudian ada ersatz entrepreneurial, abal-abal, baik ekonomi maupun politik. Jadi sebenarnya nanti ekonomi Pancasila adalah menciptakan satu politik. Dan ini semua dari struktur dan kultur ini membentuk apa yang disebut dengan political economic oligarchy. Itu yang sekarang menjadi perhatian dari Megawati Institute Pak Arif Budimantar. Dan ini adalah constraint dari ekonomi yang Pancasila tadi. Sebab yang kita akan tuju adalah national economic and political structure yang nasional dari struktur yang kolonial. Lanjut. Nah ini sejumlah agenda yang saya usulkan, revisi dan reform seperti apa. Lanjut aja.
termasuk aksi kebijakan yang diperlukan. Lanjut aja. Nah, di era pandemi menurut saya terakhir sekali, pandemi ini adalah secara epistemologis gitu. Bagaimana globalisasi yang tadi merupakan paradigma dunia dan juga Indonesia itu dihentikan oleh penyakit. Di Wuhan mulai Januari, di Indonesia mulai Maret. Itu adalah bentuk deglobalisasi secara fisik, ekonomi, dan lain sebagainya. Karena berhentinya seluruh ada semacam supply shock, demand shock, dan akhirnya kemudian ekonomi terkonstruksi seluruh dunia hanya karena penyakit. Nah, sebenarnya bagaimana kalau tantangan ini bisa dijawab dalam bahasa yang sekarang lagi dipopulerkan oleh orang. Waktu awal Maret saya sebenarnya kuliah umum tentang new normal. Itu sebenarnya dari Thomas Kuhn yang tulisannya tahun 62 itu Structural Scientific Revolution. Sebenarnya itu dari sana. Kira-kira new normal ini adalah menurut saya seperti juga krisis tahun 30-an, ini adalah eranya fiskal policy. Itu adalah Keynes economics. Jadi yang berperanan sekarang ini tinggal fiskal. Semua yang menguasai oligarki ekonomi finansial itu berhenti semua, berhenti. Termasuk UMKM, termasuk sektor informal yang 70 juta itu. Apakah itu warteg, apakah itu kaki lima dan sebagainya, itu berhenti semua. Kecuali beberapa sektor yang formal dan beberapa informal yang konon sekitar 30% masih hidup sekarang. Nah, jadi sebenarnya saya ingin mengakhiri uraian saya. Kalau tanya ekonomi yang Pancasila apa sehingga fiskal policy dengan teknik state yang masih bisa dilakukan, ini adalah peluang menurut saya. Peluang menuju new normal, mengoreksi struktur ekonomi yang sikap dan oligarki, timbangan yang terjadi sehingga harus di-resetting ekonomi. Bagaimana caranya kita memasuki new normal sehingga lebih sehat struktur perekonomian, para pelaku ekonomi dengan rent seeking yang hanya mengejar super normal profit, tapi mengabaikan efisiensi, inovasi dan sebagainya, tapi mengangkangi regulasi, orang dan sebagainya. Dan ini adalah sebenarnya peran negara yang bisa merevitalisasi, undang-undang KPK kalau bisa ada PPU yang baru, di mana KPK lebih normal lagi. Misalnya, karena kita butuh sekali bagaimana kita menghilangkan struktur sikap oligarki ekonomi itu adalah KPK dan lain-lain dan sebenarnya era pandemi adalah opportunity bagi negara untuk mempancasilakan ekonomi dan untuk yang lebih berstruktur keadilan, yang lebih sounding secara ecologically tapi tidak merusak sumber daya alam dan lebih memecahkan masalah ketimpangan dan sebagainya, dan itu peluang baru karena sekarang walaupun ada oligarki finansial itu sekarang berhenti, tinggal negara memainkan peran apa sehingga struktur ekonomi kita menjadi jauh lebih sehat dan itu ada di tangan negara sekarang. Demikian saya kira uraian saya. Mudah-mudahan tadi harapan dari Pak Rektor agar menjadi satu inspirasi membangun sebuah body of knowledge, struktur keilmuan ekonomi yang membangun ekonomi yang lebih non-Pancasila tadi, sekaligus merespon globalisasi yang juga tidak ada. Dan mudah-mudahan saya kira pandemi kita lalui lebih baik dan ekonomi Pancasila di dalam masyarakat negara yang berkeadilan, yang bermakmuran atas ridho Allah Subhanahu wa taala karena kita berketuhanan yang esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.